Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah energimu versus energi dia saat ini. Jadi nanti kita akan lihat bareng-bareng apakah energinya sudah sinkron ataukah masih ada perbedaan harapan kamu dan dia, perbedaan ekspektasi kamu dan dia. Kita akan lihat bareng-bareng tanpa berlama-lama. Yuk, mari kita akan lihat perbedaannya. Karena di sini adalah general reading, bisa aja energinya nyampe ke kamu, bisa juga enggak, atau malah bisa vice versa. Jadi kamu sesuaikan aja sama situasi kamu sekarang ya. Yang ini adalah bagiannya kamu. Ada Six of Swords, Eight of Wands, Five of Wands, The Death, The Hierophant. Dari sisi dia ada Five of Cups, Three of Wands, The Hangman, The Hanged Teddy, ada The Emperor, ada Seven of Swords. Oke, aku akan mulai dari sisinya kamu. Kalau dari sisi kamu di sini kelihatan banget bahwa kamu jauh lebih ingin kestabilan dibanding dia. Jadi ini readingnya bisa buat kamu yang single, yang lagi deket dengan seseorang, atau buat kamu yang udah jadian ya. Oke, jadi kalau di sini yang bisa aku katakan, kamu sedang menunggu sebuah kepastian. Sangat-sangat menunggu kepastian. Kepastiannya apa? Sangat mungkin sesuatu yang lebih komit, sesuatu yang kamu rasa hubungan ini ingin di fase yang lebih gitu loh. Kalau misalnya kamu dan dia belum jadian, kamu sangat-sangat ingin ada di fase statusnya jelas, pacaran, bukan sekedar deket-deket aja. Kalau di sini kamu dan dia sudah pacaran, kamu di sini juga berharap, yuk kita bawa hubungan ini ke arah yang lebih lagi gitu loh. Misalnya lamaran atau sekedar ketemu dengan orang tua masing-masing kayak gitu. Dari sisi kamunya, kenapa? Karena di sini aku lihat kamu jauh lebih siap dibanding dia untuk hal-hal yang berhubungan dengan komitmen. Kamu sudah siap untuk memperjuangkan hubungan ini, bener-bener bekerja keras untuk hubungan ini. Gak hanya berjuang ya, tapi juga bertanggung jawab mengenai hubungan ini. Jadi udah di fase yang sangat-sangat yakin bahwa hubungan ini bisa dibawa ke fase yang lebih lagi gitu loh. Cuma memang di sini kelihatannya ada bentrok ya antara kamu dan dia mengenai harapan, ekspektasi, keinginan, sehingga di sini adalah aku lihat sedikit banyak perbedaan lah di sini yang membuat kamu kayak bertanya-tanya, apakah dia ini serius sama saya, apakah kami ini sudah cocok, apakah kami ini sudah sejalan pikiran dan sebagainya. Dan di sini kamu bener-bener ingin sebuah perubahan sih. Aku lihat di sini kamu cukup vokal ya, cukup action untuk menyuarakan apa yang kamu rasakan kepada dia, apa yang bener-bener kamu harapkan kepada dia. Kamu bener-bener ingin sebuah perubahan ya, karena di sini kamu tuh kayak gemes gitu loh sama dia, kayak aduh hubungan kita kok gini-gini aja sih gitu, kayak aku tuh pengen status yang jelas gitu, nggak bisa aku tuh digantung-gantung kayak gini. Di satu sisi kamu ingin segera dia melegalkan atau menaikkan status hubungan ini, tapi di satu sisi kamu mengerti kamu nggak bisa memaksa itu juga gitu loh. Kamu nggak bisa memaksa-maksa seseorang untuk sampai di apa yang kamu harapkan. Karena di sini aku lihat sebenarnya kamu tuh sudah cukup lelah sih menghadapi situasi yang nggak menyenangkan. Terutama kalau kamu udah pendekatan cukup lama, tapi kok dianya angin-anginan. Kamunya udah jadian cukup lama, tapi kok dia masih belum kenalin aku ke orang tuanya, atau bahkan kok kayaknya belum ada sounding-sounding mengenai lamaran kayak gitu-gitulah di sini. Jadi sehingga energi kamu sekarang lebih kepada bener-bener ingin sebuah perubahan gitu loh. Karena The Hierophant ini kartunya selain bercerita mengenai kedewasaan, kebijaksanaan, spiritualitas ya, menjadikan diri kamu bener-bener lebih mengerti mengenai kisah cinta. Kartu ini juga sangat banyak bercerita mengenai pernikahan gitu loh. Jadi di sini itu sih yang membuat kamu itu kayak gitu, kayak aku tuh sudah memimpikan pernikahan loh. Ya baik di sini kamu laki-laki ataupun perempuan. Dan ya kalau memang misalnya sering banyak hal terjadi, ada kemungkinannya di sini teman-teman ada yang sebagian kecil ada yang harus ada di fase menyukai seseorang yang berbeda keyakinan, berbeda tradisi, berbeda apapun lah itu ya, status keluarga atau apapun lah itu yang kamu rasa kayak kita ini harus berjuang lebih keras gitu. Kamu tuh mengerti harus sampai di tahap itu, tapi kelihatannya di dia ini masih apa ya, masih galau, masih
masih bingung dengan maunya ya. Kalau di sini ada Five of Cups, dia masih ada penyesalan sepertinya mengenai suatu hal, atau mungkin di sini dia tidak ingin membuat kecewa kamu atau tidak ingin membuat kecewa keluarganya. Kalau memang kamu dan dia ada di fase ada perbedaan nih, entah agama, suku, apapun lah, status keluarga, kekayaan, pendidikan, lalala gitu di sini. Jadi dia bener-bener nggak mau membuat kecewa. Dia mengerti segala hal yang masih dia masih belum jelas mengenai status yang kamu inginkan ini. Dia tuh kayak, aku tahu aku bikin kamu kecewa, tapi ya aku sudah berusaha tapi belum bisa gitu loh. Kayak kamu ngerasa aku sudah berjuang mentok, tapi kenapa kamunya enggak gitu loh. Aku lihat di sini memang sulit bagi dia untuk memberikan kamu sebuah kepastian. Ada banyak hal mengenai dia yang dia rasa masih butuh banyak pemikiran di sini. Dia mengerti ketika bersama dengan kamu tuh dia punya punya impian, punya harapan, punya sebuah ekspektasi di mana bersama kamu dia akan bahagia, dia nyaman bersama dengan kamu, tetapi ada banyak hal juga yang dia pikirkan. Jadi di sini dia nggak hanya melihat hubungan ini ingin dijadikan statusnya pacaran atau mungkin segera menikah, pertimbangan dia tuh banyak banget gitu loh. Terutama di sini kemungkinan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, dan juga kalau misalnya kamu di sini tim LDR atau pacaran jarak jauh atau pendekatan jarak jauh, ini juga menjadi sebuah pertimbangannya dia. Ya, apakah ini akan baik-baik saja, apakah akan gimana gitu loh. Karena kalau misalnya kamu belum jadian dan kamunya di sini LDR, dan lagi kalau dia punya bahasa cinta yang physical touch atau mungkin di sini quality time, ini menjadi sebuah hal yang cukup memberatkan buat dia. Karena orang-orang yang punya love language atau bahasa cinta yang harus sentuh, peluk, pegang, cium, atau mungkin di sini menghabiskan waktu yang benar-benar bersama-sama, ini menjadi tantangan yang luar biasa gitu loh. Dan terlebih lagi kalau memang dia merasakan ada perbedaan atau dengan jelas-jelas melihat antara kamu dan dia memang ada perbedaan yang dia ngerti mungkin dari keluarga kamu atau keluarga dia akan sulit untuk menerima. Walaupun dia mengerti antara kamu dan dia saling cinta, tapi pikiran dia harus lebih banyak lagi mengenai hal itu. Memikirkan ini semua, LDR iya, tidak ingin mengecewakan keluarganya juga iya. Gitulah, sebenarnya dia tipe orang yang berpegang teguh pada suatu hal ya. Dia di sini sangat bertanggung jawab ketika kedepannya nanti kamu meminta kejelasan mengenai status hubungan pacaran atau mungkin di sini lamaran pernikahan. Dia ngerti arahnya itu, kamu tuh pingin hubungan ini lebih jelas kan arahnya, dia mengerti itu dan dia sebenarnya sudah mengusahakan itu. Tapi ada banyak hal juga di lain itu semua yang membuat dia kayak, tapi aku tuh nggak bisa kalau aku tuh harus nekat, aku tuh nggak bisa kalau kawin lari sama kamu gitu loh. Aku nggak bisa di sini memaksakan jadian sama kamu di saat aku mengerti keluarga aku akan sangat sulit menerima kamu, atau mungkin aku mengerti keluarga kamu akan sulit menerima aku gitu loh. Dia di sini nggak mau nekat. Kartu ini adalah kartu yang penuh dengan kenekatan, kayak ya sudah kita terabas aja gitu, kita pacaran diam-diam atau gimana. Dia tuh nggak mau. Karena di sini dia punya energi yang dia harus bertanggung jawab di sini. Entah di sini dia laki-laki atau perempuan, tapi dia kayak, iya aku mengerti kita berdua saling cinta, kita berdua saling sayang, aku mengerti kamu ingin status yang lebih, tapi banyak hal yang harus kita pikirkan, sudut pandang kita harus lebih luas gitu loh. Hubungan ini nggak hanya mengenai aku dan kamu, tapi lebih luasnya lagi, mengenai keluarga kamu, keluarga kita, masa depan kamu, masa depan kita gitu loh. Jadi banyak yang dia pikirkan. Sementara dari sisi kamu kayak, ayo kapan kita begini, tapi dari sisi dia melihat hubungan ini jauh lebih luas, yang mana kamunya gemas dengan dia yang kamu anggap nggak bisa tegas, tapi dari sisi dia kayak, aku mencintai kamu tapi aku tidak mau mengecewakan orang lebih banyak lagi gitu loh ya. Itu dari sisi dia. Nah, aku akan lihat dari sisi kamu pada akhirnya. Di sini untuk memperjelas ada Knight of Wands, ada Two of Pentacles, ada The Lovers, ada Ten of Cups, ada The Empress. Aku akan langsung aja lihat dari sisi dia. Ada The Tower, ada King of Pentacles, wow, ada Ten of Wands, ada Nine of Wands, Five of Swords. Dari kamu emang di sini kamu pihak yang emang sudah gini loh, kamu tuh aku tuh udah siap untuk berjuang. Aku tahu kita berdua punya katakanlah latar belakang yang berbeda, sangat mungkin untuk susah dapat restu, hubungan LDR katakanlah demikian. Kamu tuh udah siap berjuang di sini, kayak
kamu tuh ngerti bersama dengan dia kamu menemukan banyak sekali kebahagiaan, bersama dengan dia kamu ngerasa sangat-sangat cocok. Tidak banyak orang yang bisa bersesuaian energinya dengan kamu gitu loh. Yang mana ketika kamu menemukan dia, kamu tuh udah ngerasa klop, ngerasa sangat-sangat cocok, ngerasa bahwa kita berdua bisa berjuang bareng dan sebagainya. Bahkan mungkin di sini kamu bisa mengorbankan banyak hal buat dia. Bahkan kamu kayak kalaupun ada keinginan untuk katakanlah bener-bener menikah dengan dia, kamu kayak mungkin aku akan pindah agama atau mungkin ikut dengan tradisi dia atau gimana, kamu tuh kayak ya sudah gitu loh. Karena di sini yang kamu harapkan adalah sebuah cinta yang benar-benar statusnya jelas, cinta yang benar-benar dapat restu, cinta yang benar-benar membuat kamu dan dia bahagia, menarik banyak abundance atau mungkin di sini rezeki, berkah, kelimpahan. Dan kartu The Empress juga banyak bercerita mengenai kehamilan, mengenai pernikahan, mengenai kesejahteraan dan sebagainya terpenuhi secara batin, secara fisik, secara materi dan sebagainya. Jadi harapan kamu tuh udah tinggi banget, ekspektasi kamu tuh luar biasa kepada dia. Dan ya berekspektasi dan punya impian tuh penting, boleh silahkan aja. Cuma bagi dia ekspektasi kamu yang luar biasa ini dan kesiapan kamu untuk berjuang ini dirasa dia justru kayak berat gitu loh. Dia mengerti dari sisi kamu nih optimis banget, kayak aku optimis kita berdua bisa, tapi dari sisi dia tuh kayak tunggu, kamu udah mikir nggak sejauh pemikiranku, kamu udah melihat hubungan kita ini dari perspektif yang lebih luas nggak, kayak gitu. Aku mengerti keinginan dan kebutuhan kamu akan hidup yang damai, tenang, bahagia, sejahtera gitu ya, kayak partai-partai gitu kan, sejahtera. Tapi dari sisi dia tuh kayak tolong deh pikirkan apa yang aku pikirkan juga gitu loh. Karena di sini sekali lagi dia nggak mau kamu dan dia berbahagia di atas kekecewaan orang lain di sini, orang tua barangkali atau lingkungan kayak gitu di sini. Dan dia ketika bener-bener ingin bersama dengan kamu tuh pingin bener-bener tuh dapat restu sama seperti yang kamu mau, tapi dia mengerti fakta lapangannya sulit untuk dijalani gitu loh. Sebenarnya dia mengerti, dia bisa kok kedepannya menjadi seseorang yang bisa mencukupi kamu, menjadi pasangan yang komitmen, yang serius, yang seperti komitmen yang kamu harap-harapkan gitu loh. Pentacles mengenai komitmen, kesetiaan, kejujuran, loyalitas, kecukupan materi, kebahagiaan batin, cinta di hati. Dia sangat ingin sekali memberikan kontribusi itu buat kamu, tetapi dia mengerti lingkungan sekitarnya tidak memungkinkan. Jadi kalaupun dia berusaha, dia mengerti ini akan sangat-sangat berat jalannya gitu loh. Apakah kamu akan siap berjalan dengan saya di jalan yang kurang menyenangkan ini? Karena kalau kamu lihat kartunya di sini nih warna-warni banget ya, ada pelangi, ada angel, ada The Empress. Tapi di sisi dia tuh kayak berat sayangku gitu loh, berat kalau misalnya aku harus memulai ini bersama dengan kamu. Dia bahkan kayak merasakan bencana sebelum komitmen itu terjadi gitu loh. Kayak dia sudah bisa membayangkan, wah nanti orang tuaku bakal gak ngasih restu, kita bakal sulit untuk bersama. Mungkin dari satu di antara kita harus merelakan agama kita atau mungkin tradisi kita dan sebagainya. Maka di sini dia tuh kayak dia mengerti apa yang harus dia hadapi ke depannya. Sulit dan dia masih belum bisa melewati pagar pembatas ini. Ya, kalau misalnya aku mengartikan kartu ini secara gampang aja kayak gitu, dia belum sesiap itu, ya. Karena di sini pun dari sisi kamu impiannya banyak, kamu siap berjuang, tapi dianya kayak berat banget loh sayang gitu. Ini nggak hanya mengenai kebahagiaan kita nanti, tapi apa yang harus kita hadapi sekarang kayak gitu. Dan di sini sampai sekarang pun dia masih belum bisa membuat sebuah keputusan solid mengenai hubungannya bersama dengan kamu. Karena di sini dia kayak dia nggak mau memenangkan sesuatu, tapi sebenarnya dia tuh kalah karena ada banyak orang di belakang dia yang terluka. Dia bener-bener nggak mau itu. Jadi tolong kamu pahami kalau memang situasinya demikian. Dia sebenarnya bukan nggak sayang sama kamu, tapi dia punya perspektif yang lebih luas dibandingkan dengan kamu ya. Terutama di sini hal-hal yang berhubungan dengan keluarganya kelihatannya. Gitu, keluarganya, kamunya juga. Dan di sini dia nggak mau bahagia sendirian aja, karena bagi dia hubungan cinta itu penting, tapi juga cinta, restu, dan hal-hal lainnya juga penting gitu loh di sini. Dan kalau misalnya di sini kamu ngerasa ada hal-hal mengenai keuangan atau mungkin di sini materi yang kamu rasa ayo kita berjuang bareng, tapi dia juga kayak merasa bahwa harapan kamu masih terlalu tinggi untuk itu semua.
dia bisa, atau di sini dia sangat-sangat berharap dirinya bisa sampai kepada harapan kamu untuk katakanlah menikahnya harus begini-begini, atau mungkin kedepannya ingin tinggal di begini begitu, tapi dianya sendiri masih berjuang untuk itu semua ya. Jadi di sini bukan berarti dianya nggak baik, nggak tulus sama kamu, cuma memang energinya dia agak bentrok sama kamu sih di sini, yang mana kamu tuh lebih ke energinya impian masa depan yang indah, tapi dia energinya masih di saat ini, yang mana dia nggak mau mencelakakan, mengecewakan banyak orang yang sudah sangat berarti hidupnya buat, maksudnya yang sudah memberi kontribusi untuk hidupnya dia, terutama keluarganya sih di sini yang aku lihat gitu. Iya, jadi bagi dia itulah yang bisa aku rasakan mengenai energi kamu dan dia. Jadi apakah benar? Tapi semoga aja kalaupun memang demikian ini yang kamu rasakan sekarang, semoga aja bisa adalah win-win solution yang bisa kamu obrolin ke dia. Ya, kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini mengenai oracle-nya lah ya. Dari sisi kamu, I feel love. I feel love. Ini mixed feeling ya. Di satu sisi kamu ngerasa sangat-sangat dicintai oleh dia, bersama dengan dia kamu ngerasa bener-bener merasakan kasih sayang yang luar biasa, tapi di satu sisi kamu ngerasa kamu tuh kesepian banget gitu loh ya. Baik kamu di sini masih menunggu kepastian jadian sama dia, atau kamu di sini menunggulah dia melamar kamu atau gimana. Di satu sisi kamu sangat-sangat warna-warni lah di sini kisah cintanya bersama dengan dia ya, seperti yang kamu harapkan Ten of Cups ini, tapi di satu sisi kamu juga kesepian bahwa kamu ngerasa dia belum bisa membawa kamu pada impian yang kamu harapkan itu, dan kamu mempertanyakan, kamu tuh tulus gak sih, kamu tuh serius gak sih sama aku. So far sih kelihatannya serius, tapi kalau lihat I will fight, dia akan berjuang. I'm a child. Oke. Ya di sini sebenarnya energi dia masih ada kok untuk memperjuangkan hubungannya bersama dengan kamu. Cuma di sini mungkin kamunya harus lebih banyak lah ngobrol ke dia mengenai apa pemikiran dia, apa kecemasan dia, apa hal-hal yang masih mengganjal di hatinya, bisa kamu komunikasikan ke dia. Kalau misalnya selama ini dia belum ada ngobrol sama kamu, tapi masih ada energi kok. Kalau misalnya kamu masih menunggu dia, pergerakan dari dia ada kok keinginan untuk memperjuangkan hubungannya bersama dengan kamu. Tapi memang dia sadar ini akan menjadi perjuangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena setangguh-tangguhnya dia menghadapi kamu, memperjuangkan hubungan ini untuk berdamai dengan keluarganya dia, pada akhirnya dia mengerti dia ini adalah seorang anak. Seorang anak ini macam-macam artinya ya. Ada mungkin dia di sini memang masih energinya belum sedewasa. Ini pola pikir ya, bukan mengenai usia, tapi mungkin di sini pola pikirnya mengenai sebuah status komitmen itu masih belum sedewasa kamu, belum sebijak kamu, atau di sini memang sebagai anak dia mempertimbangkan banyak hal, terutama mengenai orang tuanya, balas budi jasanya ke orang tuanya, atau kalau misalnya dia di sini ngerti orang tuanya udah punya standar, nanti kamu menikahnya sama orang yang begini-begini ya, mungkin di sini dia mengerti ada 1-2 hal di kamu yang mungkin kurang serak lah bagi keluarganya, sehingga di sini dia pertimbangannya banyak. Aku akan berjuang buat kamu, tapi tolong diingat aku juga seorang anak, yang mana aku punya tanggung jawab mengenai keluarga, yang mungkin kedepannya kamu ingin makmur bersama saya, tapi mungkin saya juga harus membagi keuangan saya untuk keluarga saya, atau mungkin di sini aku cinta kamu, tapi mungkin ada perbedaan di antara kita yang mungkin akan sulit diterima keluarga kamu, keluarga aku, kayak gitu. Jadi ya mohon dimengerti kalau memang begitu situasinya, gitu ya teman-teman di sini mengenai energi kamu dan dia. Dan ya aku akan lihat di sini charmnya yang kuat, ada Capricorn, Sagittarius, Libra, Scorpio, Taurus, Aquarius, dan Gemini. Kalau dari unsur nama ini bisa kamu dan dia, ada U, ada K, ada L, ada M, ada G, ada Z, I, A, M, dan S. Kemudian dari angka atau tanggal, di sini bisa angka yang spesial antara kamu dan tanggal spesial kamu dan dia. Ada 10, 31, 18, 22, 18, 15, 16, 8, 24, 27, dan 19.
Oke, jadi itu yang bisa aku reading mengenai energi kamu dan energi dia saat ini. Semoga aja kedepannya akan ada sebuah komunikasi yang lebih intens antara kamu dan dia, agar supaya hubungan ini seperti yang kamu harapkan, berjuang bareng dan mendapatkan banyak berkah di dalamnya. Oke teman-teman, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.